Nabi mengatakan nanti akhir zaman akan timbul tahun-tahun penuh kebohongan. Orang dusta dibilang benar, orang benar dibilang dusta. Nabi mengatakan ar-raju tafi fi amril ammah. Orang bodoh, orang nggak punya ilmu tapi sok ngurusin aku punya umat. Orang bodoh nggak ngerti agama, nggak ngerti syariat tapi dikasih tempat untuk ngurusin syariat. Nggak ngerti agama tapi sok ngomong mengkritisi ulama. Makanya benar yang dikatakan sama Aristoteles, salah satu tanda negara ini pengen hancur kata Aristoteles itu ada 3, mulai kesenjangan sosial, politik tidak sehat, dan hukum tidak berkeadilan. Hati-hatilah tuh kehancuran suatu negara kata Aristoteles seperti itu. Ya, kita ini negara Indonesia sangat kita cintai, bahwasanya ya harus kita jaga karena ini warisan para ulama-ulama kita. Dan juga kita jangan ibarat kata jangan minder, dalam arti minder ngomong sekarang ini kita harbul mustolahat, perang pemikiran Bang Refli. Ya kan, orang ngomong syariat taunya potong tangan. Ya kan, dirajam. Orang ngomong khilafah seolah-olah pengen mengganti Indonesia, padahal tidak seperti itu. Islam ini luas. Tangan tadi memang sering kontroversial, tapi ada juga kontroversi yang baru, potong bebek angsa. Potong bebek angsa. Soalnya Habib terlalu serius. Nah, menarik Bang Refli. Potong bebek angsa, masak di kuali. Itu. Dan apalagi itu? Kok minta 3 kali. Gimana lagi, Bib? Dan menariknya Habib Rizik buktikan syariat Islam ini sudah berdiri di Indonesia 75%. 75% syariat Islam. Artinya Habib Rizik membagi syariat Islam ini menjadi 4. Apa aja? Yang pertama, ahkamus syariah al-muta'alliqah bil farad. Hukum syariat yang berkaitan dengan individu kita, seperti sholat, puasa, zakat. Kan alhamdulillah kita nggak dilarang di negara kita. Dan jangan lupa sholat, puasa, zakat itu salah satu syariat juga. Terus yang kedua, ahkamus syariah malah dianjurkan. Apalagi zakat. Itu dia, kalau buat zakat jangan cerita dah. Yang kedua yaitu ahkamus syariah al-muta'alliqa bil usrah, yaitu hukum syariat yang berkaitan dengan rumah tangga, seperti nikah, perceraian, talak, rujuk. Bahkan Indonesia pun hak waris, bahkan Indonesia pun menyediakan yaitu namanya pengadilan agama. Kalau muslim mau menyelesaikan masalah perceraian, warisan, pernikahan, silakan secara agama, ada pengadilan agama. Nah, itu kan sudah berjalan Bang Refli. Nah, itu sudah 50%. Nah, yang ketiga, ahkamus syariah al-muta'alliqah bil mujtama, hukum syariat yang berkaitan dengan sosial, ekonomi. Haji atau bank syariat. Sekarang sudah ada bank syariat. Dan pendidikan, bahkan pesantren pun ijazahnya orang keluaran pesantren pun bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, itu kan salah satu bagian dari syariat juga, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Nah, udah 75%. Nah, yang belum memang yang keempat ini, ahkamus syariah al-muta'alliqah bid-daulah, hukum syariat yang berkaitan dengan negara, artinya masalah pidana. Jinayah yang tadi hukum publik. Hukum publik. Nah, dan itu juga sesuatu yang negara kita, yaitu secara konstitusi, kalau diperjuangkan secara konstitusi, ya itu kan bagian dari hak, kan begitu Bang Refli itu. Nah, kalau saya mengatakan tapi kalau orang yang Islamofobia, jangan. Kalau saya kan hak konstitusional itu adalah
orang itu boleh memperjuangkan aspirasi apa saja ya. Tetapi karena itu akhirnya kita harus berhadapan dengan perang konsep dan perang pemikiran. Bukan perang fisik. Betul. Gitu. Betul. Nah, jadi itu kurang lebih begitu Bang Refli dari pemikiran-pemikiran Habib Rizik Syihab yang saya tanggapi. Dan tadi menarik Bang Refli menyangkut masalah pluralisme ya. Iya. Ini kita mesti bedakan antara pluralisme dengan pluralitas. Oke. Nah, pluralitas ini yaitu kemajemukan hidup antar umat beragama. Ya. Itu pluralitas itu keniscayaan. Keniscayaan, betul, keniscayaan. Pluralisme itu faham yang semuanya ingin disama-samakan, ya kan? Iya. Atas nama pluralisme, betul. kemudian semua ingin disamakan. Semua ingin disamakan. Yaitu sebuah paham pemikiran yang mengatakan semua agama sama. Jadi antar umat agama yang lain dipaksa untuk membenarkan agama yang lain. Iya. Dan menariknya pluralisme agama ini ditolak bukan dalam Islam, agama lain juga menolak. Iya. Ya, bahkan sama-sama menolak. Tiba-tiba yang para pejabatnya, nah, yang berkepentingan terhadap dukungan, ya kan? Betul. Biasanya memang berusaha untuk mengambil kesempatan ya, untuk mendapatkan ya dukungan-dukungan di dalam kontestasi pilkada atau pilpres gitu. Begitu Bang Refli. Oke. Bib, Habib nggak sekarang kegiatan apa Bib? Sekarang. Jadi yang jelas Habib masuk Februari ya? Masuk Februari, betul. Februari 2021. Jadi untuk sobat era sekalian yang barangkali belum terupdate lagi, itu Habib Idrus itu termasuk salah satu orang bicaranya gini, paling gampangnya pentolan ya, pentolan FPI yang dihukum karena melakukan Maulid Nabi, ya kan gitu ya. Dan Maulid Nabi itu dikonstruksikan sebagai pelanggaran prokes. Betul. Padahal hari ini tiap hari kita melihat orang melanggar prokes ya, nggak ada lagi yang ditangkap ya. Bahkan Presiden rame-rame di Mandalika abdesi itu nggak ada masalah. Itu dia. Bahkan yang menarik supaya hujan berhenti, hujan tetap aja turun juga. Jadi beliau ini dikena vonis berapa bulan nih? 8 bulan. 8 bulan Bang Refli. Jadi lucu memang vonisnya 8 bulan nggak tanggung-tanggung ya. 8 bulan itu sama dengan vonis yang dijatuhkan ke Habib Rizik. Semuanya 8 bulan kena. 8 bulan semua kecuali Habib Hanif. Habib Hanif beda kasus. Beda kasus, betul. Jadi untuk kasus yang Maulid Nabi Petamburan itu semua kena 8 bulan. Jadi Habib Rizik, Habib Idrus ya, kemudian Habib Ali ya, Ustadz Haris, Ustadz Maman, Ustadz Sobri. Jadi ada 6 orang yang kalau orang bilangnya pentolan FPI yang kemudian menemani Habib Rizik di tahanan selama 8 bulan. Tapi Habib Rizik kena kasus lain, yaitu kasus yang sekarang orang membandingkan dengan yang jauh lebih onar ya kan, dengan big data ya kan, yang nggak diapa-apain. Nah itu kena 2 tahun. Jadi itu saudara sekalian, jadi beliau ini adalah salah satu pimpinan. Waktu itu jabatan apa lagi? Saya kebetulan waktu itu ketua lembaga dakwanya. Ketua lembaga dakwah. Tapi dalam Maulid Nabi itu sebagai apa? Sebagai bagian perlengkapan. Jadi tukang tenda pun di BAP juga. Tukang tidak hanya di BAP tapi juga dihukum kan? Maksudnya semuanya dihukum juga ya, perlengkapan pun dihukum juga ya? Enggak, cuma diminta keterangan doang. Enggak, maksudnya Habib. Oh iya. Kan Habib kan bagian perlengkapan. Betul. Artinya yang saya nyewa tenda itu tukang tendanya dipanggil juga. Iya. Ya intinya adalah perlengkapan aja, norak lah pokoknya. Iya. Norak. Oke, jadi itulah orangnya. Kalau orang biasa bebas ya. Kalau diikat dengan institusi malah pusing. Jadi mengajar majelis-majelis taklim ya. Majelis taklim. Ini sobat era sekalian, beliau ini baru dari Megamendung ya.
Iya, tadi ngisi kajian Ramadan ke setelah maghrib. Tadi siang, siang. asar. Jadi dari Megamendung. Jadi beliau ini ya nggak tahu dari Megamendung kemana dulu baru ke sini ya. Karena kita janji jam 10 tadi. 10. Dan beliau datang sebelum jam 10, tapi karena persiapan alat-alat yang dipakai Ogi di sebelah ya agak telat sedikit. Habib, ada yang ingin Habib sampaikan sebelum saya ingin membacakan dan memilih komentar sobat RH. Kita alhamdulillah yang watching now, maksudnya saat ini nonton kita itu 1426. Nah, Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya, ini 1429. Silakan Habib ingin sampaikan sesuatu sebelum saya bacakan atau komentar sobat RH. Ya, silakan. Ya, jadi yang pertama pengalaman kita di dalam yang Anda rasakan Bang Refli, betul firman Allah. Apa yang engkau anggap baik belum tentu itu baik di mata Allah. Dan apa yang engkau anggap buruk belum tentu itu buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahadusan bin nikmah, walaupun waktu itu kami di dalam penjara ya karena itu salah satu resiko perjuangan bersama Habib Rizik. Ya alhamdulillah semua kemudahan Allah berikan kenikmatan tersendiri. Baik itu kenikmatan zahir maupun batin di situ. Makanya kita kembali lagi flashback, yaitu ya udah kita ambil hikmahnya. Makanya para tahanan ketika kita masuk dia bingung, Habib masuk kenapa Habib, kasus apa Habib? Aneh kasus prokes panitia maulid. Maksudnya apa Habib? Aneh bingung lah. Ente bingung kan, aneh aja bingung. Dan sekarang Habib Bahar dituduh itu juga. Dituduh bahwa Habib Rizik dihukum karena maulid Nabi ya. Dianggap berita bohong. Allahu Akbar ya. Biasa ya. Terus yang kedua artinya ya kita semua segala sesuatu yang kita jalan hidup ini nggak lepas dari ketentuan Allah, qadar Allah, takdir Allah. Yang penting bagaimana baik yang itu menyangkut baik buat kita bersyukur, adapun yang kita anggap buruk ya kita sabar, semuanya juga menjadi kebaikan Bang Refli. Dan yang kedua bagaimana di sini yaitu bahwasanya apalagi sekarang lihat situasi kondisi yang luar biasa. Ya, yang sekarang ini yang Nabi katakan tahun-tahun penuh kebohongan. Nabi mengatakan nanti akhir zaman akan timbul tahun-tahun penuh kebohongan. Orang dusta dibilang benar, orang benar dibilang dusta. Potong bebek angsa. Nah, dan subhanallah Nabi mengatakan nanti akan juga di tahun-tahun penuh kebohongan kalian akan menemukan yaitu kaum Ruwaibido. Sahabat bertanya, apa sih kaum Ruwaibido itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan ar-rajul tafi fi amril ammah. Orang bodoh, orang nggak punya ilmu tapi sok ngurusin aku punya umat. Orang bodoh nggak ngerti agama, nggak ngerti syariat tapi dikasih tempat untuk ngurusin syariat. Nggak ngerti agama tapi sok ngomong mengkritisi ulama. Nah ini kejadian. Sudah terjadi di sini belum ya? Udah sangat terjadi Bang Leli. Tak boleh kita sebut nama. Lah, dia paham dah. Kau ya. Tak boleh. Nah itu dan makanya untuk menghadapi itu semua yaitu saya teringat ketika dulu awal kemajuan umat Islam ketika kita ambil itibar zaman perang salib Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi ya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini saya tuangkan di tulisan saya Bang Refli. Itu panglima perang salib ya. Panglima perang salib, bagaimana ketika itu umat Islam selama 800 tahun itu kalah total waktu itu. Nah akhirnya muncullah yaitu seorang panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Nah yang menarik, kemunculan Salahuddin Al-Ayyubi ini bukan kemunculan dengan langsung kalau orang Betawi bilang kucuk-kucuk, enggak langsung, enggak ujuk-ujuk. Tapi di situ ada proses pengkaderan. Proses pengkaderan bagaimana ulama-ulama kita melihat nih ada apa, kenapa umat Islam ketika itu kalah. Oh ternyata ulama mengambil kesimpulan umat Islam ini lemah akidahnya. Yang kedua lemah yaitu ibadahnya, artinya perjuangannya karena lemah ibadah Allah nggak berikan keberkahan. Dan yang ketiga yang cukup fatal umat Islam lemah ilmunya. Makanya ketika itu Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan kembali ilmu-ilmu
agama. Nah, hasil gemblengan para ulama inilah dikuatkan akidah, dibaguskan ibadahnya dan dikuatkan ilmunya, karena Islam itu sempat berjaya, penemu-penemu orang-orang hebat dari umat Islam. Iya. Nah, akhirnya muncullah itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi akibat dari pengkaderan para ulama, begitu, Mas. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir ya, bukan? Dari mana ya? Dia dari ya Mesir apa Turki gitu kalau nggak salah. Iya. Sultan Salahuddin dari Bani Ayyub kalau nggak salah. Iya. Dari Bani Ayyub, yang bagaimana akhirnya dengan satu generasi yang bisa melahirkan yaitu sosok Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Gitu. Dan makanya yang kedua, yuk kita sama-sama kita untuk menghadapi tantangan fitnah akhir zaman ini, kita kuatkan akidah kita, jangan kita yaitu kita kuatkan akidah, jangan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita jauh-jauh dari ilmu, karena ilmulah yang mengarahkan kita, bisa kita tahu mana benar mana salah dengan ilmulah, karena zaman sekarang ini bukan perang fisik tapi perang pemikiran. Oke. Dan yang terakhir pesan dari ini ada pesan dari kita buat para pengemban kekuasaan, pejabat, ya kan, bahwasanya jabatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Dan perlu dicatat bahwasanya Anda waktu itu belajar filsafat. Ini mungkin Bang Refli nilai sendirilah apakah ini mitos Yunani ini sudah terasa apa belum di Indonesia nih. Jadi ada bagaimana dulu seorang raja yang dimana raja punya tempat tidur. Iya. Dia undang itu rakyatnya satu-satu. Kalau kakinya melewati tempat tidur itu dipotong. Iya. Kalau kakinya kurang ditarik. Artinya apa itu seperti itu? Keotoriteran berarti akhirnya, ya kan? Pokoknya dia memaksakan untuk ukuran dia. Ukuran dia. Makanya benar yang katakan nama Aristoteles, salah satu tanda negara ini pengen hancur kata Aristoteles itu ada 3, mulai kesenjangan sosial, politik tidak sehat, dan hukum tidak berkeadilan. Hati-hatilah tuh kehancuran suatu negara kata Aristoteles seperti itu. Tadi diulangi lagi, Bib. Ya. 1, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Terjadi sudah itu. Terjadi. Politik tidak sehat. Terjadi juga. Terjadi. Tidak hukum adil. tidak adil. Nah, apalagi lebih terjadi. Makanya kita jangan melupakan sejarah seperti itu. Jas merah Jas merah. Sekali melupakan sejarah. Nah,